Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perpajakan 2 dengan judul Perhitungan PPh untuk pasal 24 dan 25. Bagian pertama, PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 22. Berikut ini merupakan rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa dan pekerjaan dan kegiatan, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak, dan penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, keuntungan karena pengalihan harta, dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Perhitungan PPh pasal 24 untuk kredit pajak luar negeri. Kasusnya, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, dan yang kedua penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah ditambah dengan penghasilan dari Vietnam 200 juta rupiah menjadi jumlah penghasilan neto sebesar 600 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Pajak terutang 25% dikali 600 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Rumusnya penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 150 juta rupiah sama dengan 49.999.000 rupiah. Dibulatkan menjadi 50 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh pasar terutang atau dipotong di luar negeri. 20% dikali 200 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Bagian kedua, PPh pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis. Jenis PPh ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis yang merupakan pendapatan apa yang dihasilkan bisnis dalam penjualan dikurangi biaya operasional. Subjek dan bukan subjek pajak PPh pasal 25. Suatu perusahaan atau badan di Indonesia dianggap sebagai wajib pajak apabila perusahaan tersebut berbadan hukum atau berkedudukan di Indonesia, tak terkecuali perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT yang dikenakan tarif pajak yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Jenis badan atau perusahaan yang dibebani PPh pasal 25 badan adalah sebagai berikut. Yang pertama PT, yang kedua BUMN, BUMD atau BUMDes, yang ketiga firma, koperasi atau kongsi, yang keempat persekutuan, perkumpulan atau dana pensiun, yang kelima yayasan, yang keenam ormas, yang ketujuh organisasi sosial politik, yang kedelapan kontra investasi kolektif, yang kesembilan badan usaha tetap, dan yang terakhir organisasi lembaga dan atau badan usaha lainnya yang serupa. Tarif PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. Tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah per tahun. Tarif 15% untuk penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta per tahun. Tarif 25% untuk penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah per tahun. Dan tarif 30% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah per tahun. Perhitungan PPh pasal 25, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang
Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3 juta. Berapa besaran angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Untuk PPh terutang 2014 sebesar 50 juta, kredit pajaknya terdiri dari PPh pasal 21 juta 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000. Jadi jumlah kredit pajaknya adalah 50 juta dikurang 21.500.000 sama dengan 28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500.000 dibagi 12 sama dengan 2.375 juta. Jadi Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa aktif Maret sebesar Rp2.375.000. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.